Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah saya dapat berdiri di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sempurna dan paripurna, sehingga beliau adalah manusia yang paling pantas dijadikan contoh sekaligus panutan dan idola. Semoga kita semua dapat bertemu di surga nanti, insya Allah. Berdirinya saya di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Perkenalkan, saya Wincan Safira dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Puang Rimanga Latung. Di sini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Belajar Ikhlas. Di setiap waktu dan di setiap tempat kita sering mendengar kata ikhlas. Bahkan sampai banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang ikhlas. Apakah sebenarnya itu ikhlas? Mari bersama-sama kita bahas di sini. Apa itu ikhlas? Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang mengotori. Bisa juga menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Kebalikan dari ikhlas adalah riya, dari kata-kata ruqyat yang melihat dalam arti semua dilakukan bukan karena mengharap pujian dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mengharapkan pujian dari makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, ikhlas dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lihatlah betapa melalui ayat ini Allah mengingatkan manusia untuk memurnikan niat di setiap perbuatan. Marilah selalu melakukan sesuatu yang baik disertai niat karena Allah. Itulah hakikat ikhlas yang sebenarnya. Jadi, marilah mulai saat ini kita belajar ikhlas terhadap apa yang kita lakukan. Menurut para ulama, ada beberapa cara untuk ikhlas dan belajar ikhlas. Yang pertama, mulailah mengerjakan segala hal sederhana tanpa merasa terpaksa. Mengerjakan apa yang disuguhkan kedua orang tua sebagai keharusan dan tanpa paksaan, semata karena mengharap ridho orang tua dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bawahan menepati dan melaksanakan perintah atasan tanpa merasa terbebani, tapi justru merasakan hal itu sebagai keharusan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hal-hal lain yang menjadi keharusan kita. Yang kedua, mulailah belajar beribadah secara istiqomah dan menganggap hal itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan dan kewajiban. Dan yang paling utama dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap hanya kepada Allah tanpa terganggu urusan dunia. Salat karena Allah, bukan karena mengharap pujian. Puasa karena Allah, bukan karena mengharap hadiah dan imbalan dari makhluk. Zakat dan bersedekah karena Allah, bukan karena mengharap mendapatkan jabatan dunia. Jadi semua yang dilakukan harus dimulai karena mengharap ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita tidak akan kecewa. Tapi jika kita bekerja karena makhluk, maka besar kemungkinan kita akan kecewa dan menyesal pada akhirnya. Allah
memberikan yang kita butuhkan, tetapi manusia mengambil apa pada kita yang mereka butuhkan. Kemudian yang terakhir, semoga kita semua bisa belajar dan menguasai sifat ikhlas sehingga hidup kita lebih tenang dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ceramah singkat dari saya dengan judul Belajar Ikhlas. Dari ceramah singkat tadi dapat disimpulkan bahwa apa yang kita lakukan harus secara ikhlas dari dalam hati kita sendiri, dan apa yang kita lakukan harus mengharapkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan mengharapkan pujian dari makhluk lain seperti manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.